Dan untuk kemarin tim yang Krakatau X1 ini berapa kali retry atau gimana? Kita sekali percobaan ya. Sekali percobaan aja. Oh, luar biasa banget. Makanya bisa jadi juara nasional nih sobat. Alhamdulillah Kak. Nah, halo Sobat Teknokrat, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bareng sama Kak Astri di podcast Teknokrat. Dan hari ini Kak Astri bakal ngobrol nih bareng sama mahasiswi dan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknik dan juga Ilmu Komputer. Mereka ini baru aja menang di juara nasional aeromodeling. Wah, jadi ini tuh terkait dengan pesawat. Kita bakalan ngobrol banyak dan juga cerita-cerita pengalaman mereka gimana sih akhirnya mereka bisa menjadi juara nasional. Kali ini aku nggak satu orang bintang tamunya, tapi di sini ada 4 cocok ganteng dari Fakultas Teknik. Biasanya ini cewek-cewek demen nih kalau udah yang ketemu sama anak-anak teknik. Langsung aja kita kenalan dan kita bakal ngobrol gimana sih akhirnya mereka bisa menjadi juara nasional. Halo semuanya, selamat sore. Wah, rame banget nih. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu nggak biar lebih enak kita ngobrolnya. Dari sebelah kanan aku, siapa nih namanya? Iya, perkenalkan nama saya Firman Farudin dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Prodi Teknik Elektro, angkatan 20. Angkatan 20, lengkap banget nih. Sebelahnya Firman nih, ada siapa nih? Perkenalkan, nama saya Melvin Erlian. Saya dari Fakultas Teknik Komputer. Saya angkatan 21. Selanjutnya. Oke, kenalkan nama saya Muhammad Eren Harinal dari Prodi FTIK. Prodi saya apa? Teknik Komputer. Agak lupa ya dia. Angkatan 2021. Baik, untuk saya sendiri, perkenalkan nama saya Wayan Rio Adi Pratama, angkatan 2020, program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Oke, jadi mereka berempat ini merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik, jurusannya Teknik Elektro dan juga Teknik Komputer. Iya, betul. Sebelumnya Kak Sri mau ucapin selamat, akhirnya menjadi juara nasional ya di bidang aeromodeling. Seneng nggak? Seneng dong. Seneng banget. Kalau boleh tahu ini juara kalian di perlombaan pertama atau sebelumnya sudah pernah menang juga nih di perlombaan lainnya? Baru pertama Kak. Baru pertama. Iya. Jadi baru bergabung juga dengan tim ini? Iya. Boleh tahu nggak nama timnya apa? Kita kenalan dulu nih sama timnya. Nama Boleh. Nama timnya apa nih? Nama timnya Krakatau Krakatau X1. Krakatau X1. Yes. Kenapa dikasih nama Krakatau X1? Kenapa kemarin? Kenapa tuh ya? Karena ya kita ngambil contoh apa? Gunung Merapi sama Gunung Merapi yang ada di Pulau Sumatera ini, yaitu apa? identik sama Krakatau. X1-nya kalau untuk X1 itu menjadi nomor 1 gitu. Oh, Jadilah Krakatau X1. Iya. Menjadi nomor 1 yang terbaik lah ya, gitu Iya, dengan Kak. semangatnya Gunung Merapi itu ya kan, yang Berapi-api. berapi-api. Nah, kalau misalnya awal mulanya sendiri bisa tergabung menjadi ke dalam satu tim, apa memang kalian juga sudah tergabung di beberapa kegiatan kayak organisasi mahasiswa, terus gabung nih buat satu tim untuk ikutan lomba, atau memang juga dipilih nih dari fakultas untuk bisa dijadikan satu tim? Iya. Gimana? Ya yang dulu itu ada kita masuknya di tim TD atau apa TD, Technology Development. Teknik Iya. Development. Terus di situ kan ada apa itu organisasi aeromodeling. Nah di situ kita ngambilnya dari situ karena udah berpatokan di situ mendalami aeromodelingnya. Oke, nah kalau boleh misalnya tahu juga nih, jelasin juga ke sobat teknokrat yang di rumah, kalau aeromodeling sendiri itu seperti apa sih konsepnya, atau mungkin ada yang belum paham juga kan. Kita taunya kalau aeromodeling itu udah yang terkaitnya dengan pesawat aja. Nah, Iya, mungkin betul, yang Kak. lebih detailnya tentang aeromodeling itu gimana, Firman? Nah, untuk aeromodeling sendiri kan di situ banyak sih cabangnya. Ada aeromodeling kan bersangkutan dari pesawat dan contohnya. Ada pesawat pemetaan atau pengukuran lahan, fotografi juga. Nah, di sini untuk yang lomba yang kita juara ini, kita masuknya di pesawat akrobatik. Akrobatik. Iya, betul. Akrobatik itu yang seperti apa? Yang pesawatnya itu bisa melakukan manuver-manuver, berbagai manuver, Kak. Oh, berarti nggak cuma dia terbang lurus aja. Iya, betul, Kak. Berarti kayak TNI lah ya, kalau pas lagi ada perayaan HUT RI. Nah, itu betul merupakan sekali. atraksi ya. Atraksi. Oke. Nah, untuk perlombaannya sendiri kemarin ini, nama perlombaannya apa dan penyelenggaranya itu dari universitas mana? Melvin mungkin? Nama perlombaannya itu dia Teknogin. Teknogin. Dia di Telkom Universitas
Bandung. Oh di Bandung, berarti kemarin ke Bandung nih ya. Ke Bandung. Jadi orang Bandung beberapa hari ya. Berapa lama kemarin di Bandung kalau Satu boleh tahu? minggu, Kak. Wah, 1 minggu. Menikmati nih pasti ya. Menikmati. Kota Bandung, kota yang paling ngangenin. Nah kalau untuk perlombaannya sendiri, ini kan di bidangnya tuh di aeromodeling ya. Terus juga kalian juga tergabung. Kalau memang awalnya dasarnya kalian juga memang sudah tertarik dengan aeromodeling atau kalian juga sempat untuk mencoba di bidang lain nih? Kalau misalnya Eren gimana nih sama Wayan? Saya lebih awal ya, sebelumnya emang lebih tertarik di pesawat ini ketimbang yang lain gitu. Saya mau nyoba ke yang lain itu kayak kurang masuk aja gitu. Oh kurang masuk. Nggak tahu kenapa di hati itu kalau pesawat apa aeromodeling itu lebih masuk aja gitu ke dalam. Oh udah dapat feel-nya dia. Dapat feel-nya. Udah dapat Dapat feel-nya. feel-nya. Enak banget di pesawat. Oke, kalau Wayan gimana Wayan? Mungkin untuk saya sendiri di sini untuk pertama kali ya, karena dulu mungkin dari latar belakang nggak ada latar belakang dari area modeling, hanya dari robotik, hanya dari mesin dan sebagainya itu. Jadi di sini tertarik untuk ke dunia area modeling sendiri. Oke, jadi memang pada tertarik juga dengan dunia air modeling dan pesawat. Nah, kalau untuk pembagiannya nih kan kalau misalnya di dalam tim itu pasti kalian ada yang jadi ketua tim, terus juga di bagian-bagiannya ada pilot dan lain sebagainya. Boleh juga nih dijelasin ke sobat teknokrat kalau Firman sebagai apa, Melvin dan lain sebagainya. Nah, di dalam satu tim itu Krakatau S1 memiliki empat anggota, yaitu pilot, kopilot, mekanik 1 sama mekanik 2. Nah, di situ sendiri saya sendiri sebagai pilot sekaligus ketua tim. Di sampingnya ada Eren, Melvin, yang ini Melvin kan. Kebalik lagi. Saya sebagai kopilot, saya bertugas seperti kayak membantu pilot agar bisa melewati rintangan-rintangan gitu, Kak. Terus ketika kita melewati rintangan ada tersentuh dengan obstacle gitu, pesawatnya kan akan jatuh. Itu tugas saya untuk mengambil dan memberikan kepada mekanik-mekanik untuk diperbaiki. Oh gitu. Oke. Diperiksa. Nah, ini yang mekaniknya nih ya. Mekaniknya Ini ini. bagian Ada fiksasinya, sama kawan ya. maintenance gitu Salah ya. saya mekanik udah kelopnya nggak. Kalau misalnya di bagian mekaniknya gimana nih untuk Eren dan juga Wayan? Kalau untuk mekanik kita apa ya bagian-bagian kita ya? Kita Kita membuat dari nol pesawat itu membuat supaya bisa jadi satu, supaya bisa utuh pesawat itu supaya bisa terbang juga. Jadi ketika ada pesawat itu jatuh ataupun crash, kita gimana? Kita klop banget ya kalau untuk pokoknya gercep banget lah. Misalkan ada yang patah, kita lem itu wah bagus banget pokoknya. Wih, siap. Karena pakai waktu juga. Mekanik paling jago ini. Ini mekaniknya udah kayak akreditasi perguruan tinggi unggul nih Ya, paling unggul. unggul. Mekanik paling Nah, unggul. ngomongin soal pesawat yang kalian buat juga dan juga diikutkan serta lomba, itu kan berarti ada perakitannya juga nih. Mungkin bisa dijelaskan juga dari mulai perakitan si badan pesawatnya sama mungkin berpadu dengan tadi apa tuh namanya elektronikalnya seperti apa, konsep atau cara kerja pesawatnya seperti apa. Nah, saya jelas untuk pesawat aeromodeling yang dilombakan kemarin itu kelasnya kelas indoor ya, Kak. Ada yang pesawat kita ada tipe kelas indoor sama outdoor. Jadi yang kelas indoor ini dia pesawatnya sangat ringan agar dia bisa terbangnya bisa slow atau pelan ya, dan di situ pesawatnya juga sangat ringan banget. Untuk bahannya sendiri kita menggunakan polyfoam, Kak. Polyfoam seperti wadah nasi itu, kayak kotak nasi ya, warna putih. Ya itu. Terus untuk penguatnya sendiri menggunakan fiber. Ada sih di situ kita beli jadi ada. Jadi percampuran ya antara si badan pesawat yang kalian dirakit juga sama alat-alat untuk mendorong si pesawatnya juga untuk bisa terbang. Iya betul, Kak. Nah, ngomongin tentang uji cobanya, pasti ini banyak banget ya, berapa kali kalian istilahnya uji coba si pesawat itu sampai akhirnya bisa dinyatakan layak terbang dan juga dapat nih untuk model si akrobatik pesawatnya. Iya, kita habis berapa pesawat tuh untuk Apa 6 latihan? atau berapa? Atau 8 gitu ya. Sekitar 8 ya. Sampai 8 pesawat. Iya. 8 pesawat kita habis. Ya, saya habis. Berarti Untuk untuk proses pembuatannya itu makan waktu berapa lama? Dari mulai persiapan kalian nih, dari mulai persiapan lomba, pembuatan pesawat sampai akhirnya pesawatnya jadi itu kurang lebih berapa lama? Sebetulnya untuk pembuatan pesawat hanya badan pesawat aja, dari kita memotong ataupun menggambar segala macam. Sebetulnya hanya cukup waktu seminggu. Iya 1 minggu. Cuman kan untuk ya timnya kurang banyak kerjaan juga betul lah. Jadi
memakan waktu sekitar 3 mingguan. 3 mingguan itu 3 sampai mingguan. akhirnya si pesawatnya ready Bisa untuk terbang, diikutan yes. lomba. Iya. Tantangan terbesarnya pada saat kalian persiapan lomba ini masih di kampus ya, belum yang ke Bandungnya nanti iya, nih ya. Tantangannya pada saat persiapan dari mulai pembuatan, terus juga uji coba berkali-kali, mungkin crash dan akhirnya coba lagi itu apa aja tantangannya? Tantangannya kemarin kita di arenanya kak. Iya. Arenanya atau obstacle itu kita masih kebingungan di situ. Kemarin berpikiran di situ kan obstacle-nya ukurannya gede-gede, terus di sini juga untuk indoornya bagi waktu lah ya kak. Nah di situ kita kreatif untuk gimana caranya kita bisa latihan setiap waktu, setiap saat. Nah di situ kita inovasinya kita latihan di mana aja. Oke. Di mana aja. Jadi di ruangan juga bisa karena itu kan pesawatnya di kelas indoor nah kak. Nah, yang penting kita latihan karena tanpa proses kita akan nggak ada hasil nah gitu kak. Oke, tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Iya, betul, gitu ya. Kak. Kalau untuk ukuran pesawatnya itu kisarannya berapa sentimeter, dan juga untuk alat bantunya berarti ada remote control juga untuk pengendali akrobatnya. Iya, betul, Kak. Ukurannya berapa kalau untuk pesawatnya? Ukuran Perkiraan. panjangnya kemungkinan 180 sampai 185. 180 sampai 180 cm. Iya. Nah, untuk dukungannya nih kan pasti kalian juga dibimbing dengan dosen pembimbing. Ini dibimbing langsung dengan wakil dekan ya dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, ada Bapak Aulia Rahman, dan juga dari Teknokrat juga pastinya mendukung kalian untuk bisa berprestasi. Gimana nih dukungan dari kampus dan juga dari dosen pembimbing pada saat kalian pelaksanaan karantina seperti itu? Mungkin saya di sini ya. Iya. Gantian. Bingung semua ya. Nah, mungkin di sini sangat support ya, terutama dari Bapak Aulia Rahman. Di sini sangat apresiasi dengan tim kita sendiri. Di sini rajin bener nanyain gimana perkembangan, gimana obstacle, gimana dan pilot dan sebagainya, itu rajin bener ditanyain. Sampai bahkan waktu itu ada satu momen crash sama anak bukan crash sih, ada benturan jadwal sama anak CET KLC dari Teknokrat. Itu kan di hari Sabtunya sebelum kita berangkat itu ada acara penggunaan arenanya ya. Iya. Jadi itu gimana caranya kita dapat sampai kita ngubungin Pak Aul, Pak untuk hari ini aja kita terakhir Latihan. Persiapan ya. Jadi gimana caranya minta tolong Pak untuk digeser Oh, gitu iya, sama gitu. Kalau untuk selain itu kayak misalnya untuk bimbingannya, terus juga dari penyediaan ruangan atau fasilitas itu seperti apa dari kampus? Untuk ruangan sendiri cukup sih. Cukup kita ya. Kemarin di SPMI. Itu Iya, untuk di pembuatan SPM pesawatnya. untuk pembuatan Oke, pesawatnya. jadi memang khusus. Nah, pada saat berangkat ke Bandung nih akhirnya itu ada juga nggak sih pada saat awalnya kalian kayak pengiriman proposal atau mungkin hanya proses administrasi awal dan akhirnya pure tanding semuanya di Bandung gitu? Kan kadang kalau misalnya kontes robot, kalau yang Kak Asri tahu nih ya sebelumnya biasanya di pertandingan itu sebelumnya kalian harus diwajibkan untuk mengirimkan proposal dulu, Iya, betul. kemudian dicek dulu nih proposalnya masuk ke seleksinya atau tidak, baru nanti kalian akan dinyatakan lolos masuk ke final. Nah kalau kemarin seperti apa nih di Teknoji? Nah, untuk pendaftaran kemarin itu kita nggak ada seleksi, kita langsung berangkat ke sana. Sebelumnya itu mengirim proposal itu desain indoornya kak. Desain indoornya maksudnya desain pesawat, spesifikasi pesawat sama anggota timnya. Oke. Langsung dikirim ke email Teknojin 2023. Oke, nah sampai di Bandung nih ya, nah ini udah mulai senang-senangnya nih ya di Bandung. Tapi ada ininya juga lah, tekanan juga ya. Di Iya, sana untuk yang di bidang aeromodeling itu ada berapa peserta dan dari PTS atau PTN mana aja nih? Oke, saya menjawab ya Kak. Iya. Untuk yang apa ya? Kita tuh pas lomba itu kisaran berapa? 14 peserta 14 dari 12 universitas se-Indonesia. Oke, 12 tim ya. Iya. Pasti. Nah, akhirnya bisa menjadi juara nasional, itu kan pastinya ada proses penilaian yang menjadi salah satu lawan yang istilahnya apa ya? Istilahnya lawan beratnya nih. Ada nggak sih dari universitas mana gitu? Gimana pilot? Gimana pilot? Gimana Pilot pilot? yang bertarung. Iya, yang tahu ya itu yang ya, paling berat yang dari juara satu itu dari Juara satu Universitas 11 Maret. Universitas 11 Maret, iya. Tapi bisa bersanding bersama nih ya, Bisa, juara satu, Kak. juara dua. Alhamdulillah. Tahun depan insya Allah kita yang juara satu ya. Amin. Untuk proses penilaiannya juga nih, kalau misalnya boleh tahu pada saat lombanya itu memang ada halangan atau rintangan yang harus kalian hadapi atau memang ada tempat-tempat yang disesuaikan lagi untuk si pesawatnya? Ya kebetulan untuk
sistem perlombaannya kemarin kita misi terbangnya itu melewati arena atau obstacle-nya, Kak. Nah, di situ obstacle itu ada 10 obstacle. Nah, di situ bentuknya obstacle-nya itu kotak dengan panjangnya itu 130 kali 100 cm. Oke. Nah, di situ kita pesawatnya itu melewati obstacle itu, masuk ke dalamnya. Nah, di situ kita ada yang bulat, ada yang kotak juga. Nah, di situ pesawat posisi pesawatnya pasti melakukan akrobatik ketika melakukan masuk di obstacle-nya itu, Kak. Wah, berarti memang harus fokus banget Iya, ya. fokus banget bener, Kak. Kalau misalnya pada saat kalian percobaan itu kan pasti juga ada istilahnya kayak technical meetingnya dulu lah ya, sehari sebelum atau gladinya gitu. Itu ada uji cobanya juga nggak untuk perlombaan? Nah, untuk perlombaan sendiri di situ kita dikasih kesempatan untuk Free trial. free trial. Berapa Kak. kali untuk retire-nya? Dia dikasih waktu selama 5 menit. 5 menit. Iya. Oke, dan untuk kemarin tim yang Krakatau X1 ini berapa kali retry atau gimana? Kita sekali percobaan ya. Sekali percobaan aja. Oh, luar biasa banget. Makanya bisa jadi juara nasional nih sobat. Alhamdulillah, Kak. Nah, selain itu juga kalau misalnya pada saat karantina tadi, pada saat di Bandung, ada nervousnya nggak sih atau rasa deg-degannya juga ketemu sama dengan tim-tim lain? Terus juga kan pertama kali nih ya rame-rame ke Iya, Bandung gitu, ketemu dengan universitas lain. Berarti ini juga istilahnya yang pertama lomba keluar kota offline Iya, setelah betul, pandemi ya. Iya, benar. Gimana nih perasaannya? Boleh dong diceritain juga, Wayan. Terus Perasaan. Melvin, gimana perasaannya? Seneng lah ke Bandung ya. Yang pasti seneng dan deg-degan ya. Senengnya kenapa? Deg-degannya kenapa nih? Coba. Senengnya kita bisa Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Bisa kayak membanggakan kampus juga karena kita juara nasional di Telkom Bandung ini. Deg-degannya kita karena ngelihat lawan itu lain lawan kita itu pesawat itu bikin insecure gitu. Nah, langsung ya dilihat Iya. dari pesawatnya ya. Iya, jujur aja kan. Tapi Dari emang situ emang bikin deg-degannya dari situ, Kak. Soalnya pesawat itu desainnya bagus-bagus dan dia latihan kayak free trialnya itu rapi banget mainnya dia, jadi kita insecure duluan. Oh, berarti untuk pesawatnya juga mereka istilahnya desainnya berbeda-beda ya. Beda-beda. Iya, Tapi beda-beda, untuk Kak. ukurannya dan spesifikasinya saja yang disamakan seperti Iya, itu ya. betul. Oke, tapi bisa jadi juara tetap guys. Nah, kalau misalnya untuk saat ini kan kita juga lagi ngebahas tentang temanya adalah mewujudkan inovasi anak bangsa dengan mengembangkan teknologi. Salah satu teknologinya itu adalah teknologi aeromodeling. Nah, kalau dari kalian sendiri nih gimana nih tanggapannya tentang perkembangan dunia teknologi saat ini? Terus juga inovasi-inovasi yang diciptakan nggak cuma dari tim Krakatau X1, tapi juga ada dari mahasiswa teknokrat yang lainnya. Apalagi sekarang juga kegabung di beberapa organisasi ya. Iya, betul. Nah, gimana nih kalau menurut kalian tentang perkembangan dunia teknologi saat ini? Jawab. saya aja. Saya dari himpunan mahasiswa CESA. CESA? Komputer. Iya, Oke. CESA. Itu kami di situ mengembangkan teknologi yang namanya IoT. IoT, boleh dijelasin nggak IoT-nya seperti apa IoT nih? itu kayak apa? Penanaman apa sih, Cok? Hidroponik. Hidroponik dan sebagai macamnya ke dalam suatu alat gitu, untuk kayak misalkan sensor lah intinya. Iya. Itu sensor kayak pendeteksi Sensor otomatis telur, gitu. sensor otomatis gitu. Jadi situ kami di himpunan itu mengembangkan berbagai macam alat IoT untuk hewan, untuk tumbuhan, ya. Untuk kehidupan sehari-hari lah. Oke, berarti Mempermudah. mempermudah. Kehidupan sehari-hari. Mempermudah kehidupan dan pastinya membantu juga masyarakat dan UMKM Iya, seperti betul. itu Iya, ya betul. untuk bisa memanfaatkan teknologi. Itu kalau dari sisi teknik komputer. Kalau yang dari elektronya nih gimana Firman dan juga Wayan? Nah, untuk dari elektro sendiri banyak sih pengembangan-pengembangan dari teknologi. Contohnya kemarin ada penyiraman otomatis, penyiraman tumbuhan otomatis berbasis IoT. Bisa dimonitoring lewat HP. Itu salah satunya. Untuk yang lainnya di situ ada jembatan otomatis juga ada. Itu kan biasanya untuk jembatan otomatisnya sendiri ketika mau biasanya kapal ukurannya gede kan. Iya, Nah, di situ jembatannya perlu dibuka. Nah, di situ untuk jembatan otomatisnya. Ada juga untuk kemarin itu buat sendiri untuk remote control pesawat. Nah, yaitu buatnya sendiri berbasis Arduino.
kebetulan. Luar biasa banget. Iya. Jadi Sobat Teknokrat, kemarin tuh di bulan Januari ya. Di bulan Januari kita juga ada yang mengadakan expo. Jadi Academic Expo itu memperlihatkan inovasi-inovasi teknologi yang dihasilkan dari mahasiswa Teknokrat. Jadi tadi Himacesa juga ada, terus juga dari Elektro juga ada, dan masih banyak lagi. Kemarin yang terbaru juga kalian lihat adalah robot pelayan. Iya, betul, Ya, robot itu pelayan. juga salah satu inovasinya. Jadi nggak hanya di Jepang nih, ada robot pelayan yang bisa mengantarkan makanan dan juga pesanan, tapi di Teknokrat mahasiswanya juga menciptakan itu ya. Iya, betul, Luar betul. biasa banget. Nah, kemudian nih ngomong-ngomong terkait organisasi kemahasiswaan yang kalian ikuti, saat ini tergabung selain dari Hima, ada lagi nggak organisasi mahasiswa lainnya yang diikuti? Mungkin dari Wayan dan juga Firman, UKM lainnya apa? Nah, mungkin dari saya sendiri karena Wayan ya, dan agama pasti Hindu. Karena di sini pasti Hidate. Hidate ya, Iya. Hindu Dharma Teknokrat. Hindu Dharma Teknokrat. Oke, kalau untuk Firman? Saya sendiri organisasi lainnya itu mengikuti robotik, UKM robotik. Iya, UKM betul. Robotik. Kalau untuk Melvin dan Aaron, Hima. Hima ya. Oke, selain itu juga kan di bidang air modding, tertarik juga nggak sih untuk mencoba di bidang lainnya setelah adanya juara nasional ini? Mungkin kalian juga tertarik di bidang ROV atau lainnya, itu ada juga nggak yang pengen hal dicoba yang baru? Ada dong. Ada dong, apa nih? Apa? Coba kemarin yang ngomong apa tuh? Yang mana nih? Untuk saya sendiri sih kemungkinan ada untuk mencoba ke cabang Bidang lain. atau ke ini lain. Cuman untuk saat ini ya, untuk di saat ini Fokusnya? Fokus ke di pesawat dulu aja. Fokusnya di pesawat dulu. Untuk Iya, Melvin? Sama. Sama, jadi fokusnya di pesawat. Kalau untuk setelah aero modeling ini ada juga nggak sih perlombaan yang memang kalian siapkan dalam waktu dekat untuk dicoba diikuti juga? Ada ya pastinya Kak? Ada. Iya. Oh, masih rahasia nih. nggak Ya boleh. rahasia. Ada. Ada dan nggak boleh dikasih tahu dulu, nggak boleh dibocorin. Iya, Tapi betul. kalau untuk risetnya sudah dilakukan dari sekarang persiapannya? Udah Kak, udah dilakukan. Masih di bidang yang sama di aero modeling. Iya, betul, Kak. Oke, kita doakan juga nih Sobat Teknokrat biar mereka bisa menjadi juara nasional lagi ya setelah yang ini. Kemudian juga kan selain aktif juga kuliah iya, terus juga ikut lomba iya, organisasi mahasiswa juga gitu kan ya. Gimana nih dukungan dari orang tua juga, dan kemarin juga pas tahu ya anaknya menang nih juara nasional gitu. Gimana perasaan orang tua dan keluarga? Nangis Udah enggak? senyum-senyum nih. Aaron udah kayaknya senyum-senyum banget nih Aaron nih. Ya untuk keluarga saya sih apa ya, heboh Heboh. banget, gak tau kenapa, kayaknya seneng aja gitu, bawa orang tua seneng aja gitu anaknya jadi juara untuk membanggakan Lampung kan, gitu. Mewakili betul. Lampung juga. Mewakili Lampung. Satunya yang dari Lampung, Universitas Teknokrat menang jadi juara nasional juara 2. Iya, juara Masya 2. Allah, luar biasa banget ya. Terus itu juga Kak Sri mau tanya, kalau misalnya untuk saat ini nih, kalau misalnya selain kuliah dan juga perlombaan, ada lagi nggak kegiatan lain yang mungkin di luar kampus yang kalian ikutin juga? Terus kalian ikut-ikut nggak sih kayak kegiatan dari mulai mungkin webinar, terus juga ada pelatihan atau komunitas di luar kampus gitu? Kalian ikutin juga nggak? Iya, untuk saya sendiri Firman, saya mengikuti komunitas di tim air modeling Lampung. Oh, memang ada komunitasnya? Iya, betul ada Kak. Untuk komunitasnya sendiri di situ kita sering juga main untuk terbang juga pesawatnya itu di Jatimulyo untuk terbang setiap hari Minggu. Setiap hari Rutinitas, Minggu. ya Oke. betul Kak. Kalau untuk saat ini komunitasnya udah ada berapa orang nih kalau boleh tahu? Untuk yang aktif sendiri kemungkinan kurang lebih 10 orang. 10 Seluruh orang, tim, ya. tapi itu bisa menerbangkan pesawat dan juga buat gitu ya? Iya bisa Kak, betul. Oke, nah kalau untuk yang lain, Wayan, Melvin, dan Eren, ada komunitas atau mungkin kegiatan lainnya di luar kampus yang kalian ikuti juga gitu? Kalau saya sendiri sih untuk kegiatan di luar kampus olahraga aja. Olahraga, di bidangnya apa nih olahraganya? Di futsal dan juga badminton. Futsal dan badminton. Untuk Wayan sama Melvin? Mungkin saya sendiri ada hobi ya volley dan badminton. Volley Cuman dan badminton. itu hanya sekedar hobi. Jadi ada kita organisasi dari luar, khususnya itu Hindu terutama, kita ada latihan. Jadi setiap hari Sabtu malam Minggu kita latihan di Gor Pelita biasanya kita. Oke, bersama komunitas himpunan yang Hidati tadi ya? Bukan kita dari organisasi eksternal, jadi gabungan Oh, bukan gitu. hanya dari Hidati saja, dari Unila, Polinela dan sebagainya. itu Iya, berarti yang di Lampung. mahasiswa himpunan Hindu yang ada Iya, di nah, yang di gitu. Lampung gitu. Kalau untuk Melvin Kalau sendiri saya nih? mungkin kayak olahraga aja kayak badminton sama lari-lari sore, lari pagi gitu, kayak ya sekedar buat
nyari apa aktivitas Nyari lain. Kirain nyari keringat. Manasin badan aja. Manasin badan. Manasin Untuk badan. persiapan kemarin juga ke Bandung nih pada saat lomba, terus juga ada pada saat jurinya kemarin tuh ada berapa orang sih kalau boleh tahu? Untuk juri di lombanya. Juri yang perlombaannya. Juri di perlombaan di cabang kita itu kan di cabang air modeling kan itu ada satu juri Kak. Satu juri. Iya. Berarti memang dia yang melihat bagaimana akrobatik si pesawat-pesawat itu. Iya betul Kak. Pengumumannya langsung di hari itu juga atau kalian harus menunggu di hari berikutnya seperti itu? Untuk pengumumannya sendiri kita nunggu 2 hari Kak. Nunggu 2 hari. Iya. 2 hari. Berarti ada waktu jalan-jalan ya? Iya betul. Betul Kak. 2 hari selama nunggu pengumuman dan juga berarti pas penutupan acara ya? Iya, Kak. Oke. Udah keliling ke Bandung kemana aja nih kalau boleh tahu? Mana kita ke masjid mana? Oh, Masjid Al Jabar. Jabar Oh. dan juga Ciwidey Kawah Putih. Jadi sembari menunggu hasil pertandingan seperti apa, jadi sembari mencari waktu healing ya. Iya Kak. Melepaskan penat dulu. Melepaskan penat. Pengen lagi nggak ke Bandung nih? Pengen. Pengen. Tapi dengan lomba-lomba yang Dengan baru lagi ya. lomba-lomba yang baru Iya pastinya. dong. Pastinya tetap keluar kota dengan lomba-lomba yang baru dan pulang-pulang bawa juara. Iya, alhamdulillah. Harapan kedepannya nih setelah perlombaan ini dari kalian harapannya apa, baik untuk pribadi sendiri ataupun mungkin untuk tim Krakatau X1-nya? Nah, dari saya harapannya bisa menjadi juara 1 nih kan kemarin juara 2, Iya. bisa juara 1 tingkat Amin. nasional, amin. Dan berikutnya mengikuti juara yang internasional. Amin. Iya, dan untuk Krakatau X1 ini saya berharap untuk jauh lebih kompak lagi. Jauh lebih kompak. Biar Kayaknya dari dalam hati Iya, banget ya Melvin. biar kita ini kan bisa Betul, kayak betul. apa kata Kak Firman tadi juara internasional gitu. Iya. Biar bisa lebih membanggakan kampus lagi gitu. Iya, betul. Kalau untuk Kenan? Udah diambil semua ya. Masih harapan saya untuk tim ini aja, untuk tim ini lebih baik ke depannya, lebih giat lagi kita buat pesawat lagi yang berbagai macam Iya. bentuk pesawat kita buat, kita ikuti lomba-lombanya, misalkan ada kita maju aja. Oke. Mungkin dari saya sendiri di sini karena di sini kan hanya 1 pilot dan 1 kopilot. Jadi untuk semuanya biar bisa jadi pilot. Oh, Jadi oke. ada Latihan. Ya. Berarti yang mekanik juga ingin merasakan menjadi pilot dan juga co-pilotnya ya. Ya. Bisa berarti nanti Bisa, ya. Kak. Bisa. Oke. Bisa. Ngomongin soal tadi kekompakan kayaknya Mbak Astrid tuh jadi penasaran ya selama kalian. Soalnya Melvin tuh tadi kayak dari dalam hati banget gitu ngomongnya, kayaknya ada ngegasnya dikit kan. Selama karantina berarti ada juga nih istilahnya tidak, maksudnya apa ya, kayak kurang pas gitu, adu pendapat gitu, ada juga berarti kemarin. Sempet ada pastinya Sempat sih ada. Dan cara menyiasatinya untuk akhirnya biar tetap bisa kompak dan istilahnya bisa menghasilkan si pesawat itu dengan baik itu seperti apa? Ya kita mengurangi aktivitas lain selain pesawat ini. Kita jadi harus fokusin ke pesawat dulu, yang lain nanti dulu gitu. Oke. Kayak biar kita itu latihannya lebih maksimal gitu. Oke, berarti harus mengurangi aktivitas yang lain, fokus Iya. sama si pesawat, sama menurunkan ego ya. Iya. Itu yang paling penting, menurunkan ego. Nah, untuk semester 3 sama 5 berarti sekarang ya, Iya, masuk betul, mau Kak. semester genap juga. Kalian juga pernah ikut nggak sih kegiatan-kegiatan dari pemerintah, kayak misalnya Kemendikbud itu kan ada yang namanya kampus mengajar, terus juga ada pertukaran mahasiswa, ada yang pernah cobain? mungkin saya sendiri. Wah iya, nah boleh dong diceritain gimana pengalamannya ikut Itu pengalaman program. pertama ya. Pengalaman pertama. Ya, karena di sana PMM 1, pertukaran mahasiswa merdeka gelombang 1. Ya di mana yang nomor 1 itu pasti uji coba. Uji coba. Ya, karena banyak dari sistem pemerintahan yang masih belum kompleks. Jadi belum jelas dan akhirnya kita yang kemarin kan itu juga lagi corona, maksudnya dari Jadi pas pandemi. ya dari Oke. lagi pandemi. Jadi kita dari kampus masing-masing ada penerimanya, terutama itu ada yang offline, online ataupun hybrid. Jadi untuk kampus saya sendiri yang penerima itu terletak ini Universitas Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara. Wow, jauh banget. Nah, di sana jadi untuk 1 bulan terakhir sebelum penutupan PMM itu sendiri ada kita orang offline. Nah, jadi di sana itu offline, jadi yang bisa berangkat silakan berangkat, dari PIC-nya sendiri bilang seperti itu. Dan yang tidak bisa berangkat mungkin
diberikan alasan tersendiri, Oke. entah dari kampus ataupun dari orang tua, bahkan dari daerah sendiri. Oke. Begitu. Oke, berarti untuk PMM-nya masih yang di batch pertama Iya. yang masih hybrid gitu ya. Iya. Jadi setengah online dan juga setengahnya offline ya. Tapi kalau untuk sekarang nih PMM-nya udah yang offline semua Iya. ya. Semoga nanti bisa cobain bisa lebih dari satu kali nggak sih kalau untuk PMM? Untuk PMM sendiri nggak bisa. Oh, jadi karena hanya satu kali satu saja. kali. Mungkin untuk yang lain nanti ya, si Eren, Iya. Melvin dan juga Firman siapa tahu bisa berkesempatan untuk cobain juga pertukaran mahasiswa merdeka ya. Oke, satu lagi nih apa sih yang mau disampaikan untuk sobat teknokrat di rumah biar bisa seperti kalian mungkin, atau ada pesan-pesan dan juga yang mau disampaikan ke sobat teknokrat? Boleh nih dari Firman dulu sebagai ketua tim nih ya, yang dituakan berarti ya. Ya, dari pesan dari saya, semakin berkembangnya teknologi jangan sampai ketinggalan. Nah, silahkan buat ide-ide baru atau produk baru untuk mengikuti perkembangan teknologi di Indonesia terutama. Oke, jadi nggak boleh ketinggalan sama perkembangan teknologi. Iya, betul Kak. Dari Melvin, gimana Melvin untuk sobat teknokrat? Untuk kedepannya teknologi ini dikembangkan untuk melakukan hal-hal yang positif atau lebih ke kayak bermanfaat gitu untuk iniin anak-anak sebelum dewasa gitu, kayak anak-anak masih kecil biar tidak ketinggalan teknologi. Benar. Mencerdaskan anak bangsa ya, Iya, seperti mencerdaskan anak bangsa. seperti temanya hari ini. Melvin gimana? Udah dapet nih? Mikirnya kayaknya lumayan nih. Oke, untuk yang di rumah aja pesan-pesannya jangan sampai ketinggalan untuk teknologi, apalagi pada zaman sekarang ini ya, lebih cepat gitu. Jangan ketinggalan aja informasi-informasi pada dalam negeri maupun luar negeri. Kalau meskipun itu informasi yang cukup sedikit ataupun apa ya istilahnya ya, kayak apa sih? bingung. Pokoknya intinya jangan sampai ketinggalan teknologi ya, pada anak-anak zaman sekarang gitu. Cukup. Wayan? Mungkin terkait teknologi semua ya. Iya. Boleh yang lain nggak harus itu juga boleh Wayan. Dilanjutkan saja. Di Oh, sini- melanjutkan ya. Di sini yang penting untuk teknologi sendiri jangan takut mencoba. Oh, jangan takut Ya, mencoba. karena di sini tidak ada keberhasilan yang hanya instan. Ada proses, ada keberanian untuk memulai. Oke. Begitu. Oke, jadi semuanya ini aku rangkum nih ya dari mereka berempat ini. Coba teknokrat di rumah kalau misalnya mau untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, itu yang dimulai duluan adalah keberanian. Iya, betul Kak. Dimulai dari berani, dimulai dari mau mencoba, terus juga kalian nantinya biar tidak ketinggalan teknologi, jadi kalian juga bisa mencoba inovasi-inovasi baru sehingga menciptakan teknologi yang berkembang. Dan kalau kata Melvin tadi adalah bisa mencerdaskan anak bangsa nih. Jadi dari bibit-bibit kecilnya nanti besarnya menjadi bibit-bibit unggul yang melek akan teknologi. Oke, dan kalau misalnya kalian juga mau bergabung nih kayak mereka di organisasi kemahasiswaannya, itu ada HIMA, Himpunan Mahasiswa di bidang teknik komputer dan juga elektro, atau juga mau gabung menjadi tim nih di era modelingnya, kalian bisa juga nih langsung aja ikut pendaftaran ya jadi mahasiswa berprestasi, karena Universitas Teknokrat Indonesia kita juga sudah membuka pendaftaran di tahun 2023 ini. Untuk kalian yang mau daftar bisa langsung aja buka di www.spmb.teknokrat.ac.id, dan jangan lupa kita juga ada program beasiswa yang bisa kalian ikutin. Kalau seperti mereka berempat ini yang menghasilkan juara di tingkat nasional, itu juga nantinya bisa diklaim untuk beasiswa Yayasan Mahasiswa Berprestasi. Untuk kalian yang mau coba di jalur KIP kuliah dan juga Hafiz Quran, kita juga banyak beasiswanya. Dan juga untuk atlet-atlet berprestasi di cabang olahraga kayak Melvin tadi, dia juga suka olahraga, kita juga buka program beasiswa. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk bergabung di Universitas Teknokrat Indonesia, kampus terbaik, PTS terbaik ASEAN, dan juga kita menjadi peringkat pertama nih di Webometric tahun 2023. Terima kasih banyak untuk tim Krakatau X1 hari ini. Iya Kak, sama-sama Kak. Semoga timnya ke depan makin solid ya. Makin kompak. Makin Makin kompak, kompak. dan tahun ini juga bisa menghasilkan lagi juara 1 tingkat nasional seperti Amin. harapannya, dan Iya, juga Kak. internasional, dan pastinya kuliahnya lancar. Amin. Dan juga bisa menghasilkan prestasi-prestasi lainnya. Dan itu dia Sobat Teknokrat, podcast kita hari ini, semoga bisa bermanfaat dan pastinya membawa kebaikan untuk kalian. Semoga juga bisa memotivasi untuk bisa lebih mengenal lagi dengan teknologi. Kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya dengan bintang tamu yang pastinya punya cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa dan selamat sore. Bye bye.